Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kembangkan potensi mereka. Sebagai umat Tuhan, apa tanggung jawab kita supaya domba Tuhan tetap bersatu? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 5 mengatakan, "Jadi, siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya." Saudara, bacaan hari ini kita boleh baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 9. Ini merupakan surat teguran Paulus kepada jemaat di Korintus atas perselisihan di antara hamba-hamba Tuhan. Paulus berharap mereka tetap bersatu. Sebuah ilustrasi dari firman Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 19, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus? Pada saat Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus, Yesus memberikan perintah kepadanya, "Gembalahkanlah domba-dombaku." Jelas saudara, domba adalah milik Tuhan, bukan milik gereja atau pastor. Rasul Paulus menyatakan dia menanam, Apolos menyiram. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang menanam atau menyiram, melainkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Iri hati dan perselisihan menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi. Saudara, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada firman Tuhan ini? Sadar atau tidak, ada orang merasa marah ketika melihat anggota gereja pindah ke gereja lain. Namun, mengapa kita tidak tanya sebab dia pindah? Silap-silap dia pindah karena kita. Coba kita periksa diri kita. Apakah gereja sudah benar-benar menumbuhkan kedewasaan umatnya? Sudahkah memberi kesempatan untuk mereka terlibat dalam pelayanan agar tidak menjadi jemaat yang pasif dan datang hanya mengharapkan untuk dilayan? Jika hal itu tidak berlaku dalam gereja Anda, kita tidak perlu marah bila ada anggota yang pindah ke gereja lain. Kita harus tetap menjaga sikap saling menghargai sesama tubuh Kristus, yaitu apa? Gereja, pelayan dan warga. Dengan besar hati, kita memberi peluang pada orang lain untuk mengembangkan potensinya, karena mereka adalah domba milik Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa sungguh indah bila sesama anggota dan gereja saling bekerja sama untuk menggembalakan jemaat yang menjadi milik Kristus. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, supaya kita boleh mendorong anggota kita untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelayanan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena memberikan kami kekuatan kemampuan supaya kami boleh mengembangkan potensi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.